Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk pada materi ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi, di mana materi ini saya ambil sendiri dari buku ajar yang sudah dibuat gitu ya, terkait dengan konsep dasar teknologi informasi, di mana ini terkait dengan mata kuliah pengantar tata kelola teknologi informasi seperti itu ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar teknologi informasi, sejarah dan perkembangan web seperti itu ya. Sebagai pembukaan ya, kita ketahui teknologi informasi atau bahasa Inggrisnya information technology ya, itu adalah istilah umum ya untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan juga menyebarkan informasi. Jadi teknologi itu terkait dengan teknologi apapun yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia tentunya. Itulah yang dinamakan dengan teknologi informasi ya. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi kecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Jadi teknologi informasi ini nanti banyak terkait dengan data, suara, dan juga video ya. Nah, contoh dari teknologi informasi itu bukan hanya komputer pribadi saja, tetapi dia masuk juga telepon ya. Nah, kenapa teknologi informasi itu erat kaitannya dengan komunikasi? Karena yang akan dipelajari juga terkait dengan connectivity dan networking dari sebuah perangkat seperti itu, TV, peralatan rumah tangga elektronik. Nah, peralatan rumah tangga elektronik ini adalah terkait nanti yang akan dipelajari itu adalah Internet of Things seperti itu pada semester-semester atas, karena peralatan rumah tangga ini sudah sangat familiar sekali dengan menggunakan pendekatan Internet of Things seperti itu ya. Kemudian juga sejarah dan perkembangan komputer ya. Sejarah perkembangan komputer tidak bisa lepas dari nama ini, Charles Babbage ya. Ini komputer pertama kali digagas pada tahun 1822 oleh yang digunakan sebagai alat penghitung. Kemudian juga pada 1833 Charles Babbage mengembangkan difference engine dengan konsep yang lebih mendalam dan umum seperti itu ya. Nah, kemudian juga pada 1937 Prof. Howard Schaikim ya mulai merancang dan mengembangkan pembuatan sebuah komputer yang dapat melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis seperti itu ya. Nah, itu adalah cikal bakal dari komputer dibentuk dan dibuat seperti itu. Di 1940 dan 1956 ini adalah komputer generasi pertama ya. Nah, ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Nah, ini adalah kira-kira gambar dari ataupun juga alat-alat dari komputer generasi pertama seperti itu ya. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Jadi sangat besar sekali ya pada saat itu ya. Kemudian ada komputer generasi kedua 1956 dan 1963 ya. Nah, ini sudah ada sedikit berubah dengan adanya transistor pada generasi ini ya. Jadi kata kuncinya adalah transistor di generasi kedua. Generasi ketiga ini udah ada pengembangan sirkuit integratednya ya. Ini adalah komputer generasi ketiga. Dari tahun 1964 sampai dengan 1971. Nah, ini gambar dari komputer generasi ketiga. Seperti itu. Kemudian komputer generasi keempat 1971 sampai dengan sekarang, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan IC ke dalam satu keping silikon seperti itu ya. Nah, ini adalah komputer generasi keempat
dan akan semakin halus dan semakin tipis nanti ya perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk bekerja dan memudahkan pekerjaan kita. Kemudian ada komputer generasi kelima di masa depan ya. Nah, nanti ini akan ada large scale integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Ini adalah komputer generasi kelima ya. Nah, ini generasi kelima, dia akan semakin tipis dan akan semakin lebih canggih lagi seperti itu ya. Selanjutnya ada sejarah perkembangan internet ya. Internet ini muncul ya, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital atau dianggap telegraf. Nah, ini adalah cikal bakalnya juga hadirnya internet ya. Kemudian sistem internet muncul di awal tahun 1990-an ya, ini sudah mulai ramai digunakan ya. Kemudian juga ini ada penemu-penemu ya, di era selanjutnya ada ilmuwan seperti Carl Shannon, Harry Nyquist, Ralph Hadley. Ini mengembangkan teori transisi data dan informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini, tentunya di bidang informatika dan komputer ya. Ini sejarahnya ya, sejarah internet gitu kan, dimulai dari 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian juga berkembang lagi menjadi ARPANET ya. Nah, ini adalah terkait dengan interconnection networking ataupun juga internet. Nah, kita lihat sini sejarah-sejarahnya, ada ARPANET ya, ada ditemukannya file transfer protokol gitu kan, ada Ethernet, ada World Wide Web 1990 ya. Di 2014 ini ya muncul lagi namanya yang teknologi-teknologi yang lain ya. Nah, jadi berkembang terus nih platform-platform masa depan ini sudah berkembang. Ini sampai terakhir kemarin 2015 gitu ya, dari gambar ini 2021, teknologinya pasti akan banyak sekali ya. Itu yang menghubungkan internet seperti itu. Kemudian juga kita akan bahas sejarah perkembangan World Wide Web ya. Nah, ini Tim Berners-Lee adalah yang pertama menciptakan World Wide Web atau WWW ya, bersama Vannevar Bush dan Douglas Elbridge ya. Nah, ini adalah Tim Berners-Lee ya. Selengkapnya nanti kalian bisa baca di buku ajar terkait dengan mata kuliah tata kelola teknologi informasi ya. Oke, di sini nanti ada tugas, silahkan. Ini soal latihan silahkan dikerjakan ya. Ini ada di buku ajar. Kemudian juga ini dikerjakan juga. Ini sebagai tugas ya. Menyusun ringkasan terkait dengan pengantar tata kelola teknologi informasi. Ini masuk dengan penugasan terstruktur nantinya. Silahkan nanti dikerjakan menyusun ringkasan ini. Kemudian juga ada ringkasan tersebut nanti kalian buat dalam bentuk video, kemudian maksimal waktunya 5 menit, kemudian upload ke akun YouTube masing-masing ya, biar nanti saya mudah untuk melihatnya ya. Kemudian ini adalah bacaan-bacaannya ya. Silahkan belajar ya secara mandiri, yaitu alokasi waktu kalian 120 menit selama 1 minggu untuk belajar mandiri, penugasan struktur 120 ya. Kemudian juga nanti ada pertemuan tatap muka, bisa daring ataupun juga melalui media luring ataupun juga pertemuan tatap muka kalau misalkan sudah bisa terlaksana. Sampai di sini pada pertemuan pertama saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.